Meskipun memiliki hubungan baik dengan Donald Trump, Prabowo Subianto punya kebijakan dan caranya tersendiri. Presiden kebanggaan Indonesia ini membuat gebrakan besar terkait Palestina. Prabowo dilaporkan akan mengirimkan pasukan perdamaian untuk mengatasi genosida di Palestina. Ini berbeda dengan kebijakan Donald Trump yang justru mengancam kestabilan Timur Tengah. Penasaran seperti apa ceritanya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Perdamaian Trump dan Prabowo buat media asing kaget. Media asing kembali dibuat geger dengan gebrakan-gebrakan Prabowo Subianto. Politikus Gerindra ini ingin menjalin hubungan istimewa dengan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo langsung menelpon politikus dari Partai Republik ini usai memenangi pemilu negeri Paman Sam. Trump mendapat ucapan selamat dari Purnawirawan Jenderal Kopassus ini. Saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai Presiden Amerika Serikat. Jika memungkinkan, saya ingin bertemu empat mata dengan Anda, ucap Prabowo dalam bahasa Inggris. Fasihnya RI 1 dalam berbahasa Inggris langsung disanjung pria 78 tahun tersebut. Bahasa Inggris Anda sungguh memukau, ujar Trump. Hubungan dekat Prabowo dan Trump ternyata sudah terjalin sejak 2020. Ketua Partai Gerindra ini akhirnya mendapat izin untuk masuk Amerika Serikat berkat bantuan Presiden 78 tahun ini. Diketahui Prabowo sempat dilarang berkunjung ke negeri Paman Sam akibat visanya dicabut. Namun Trump akhirnya mencabut aturan ini demi memperkuat hubungan dengan Indonesia. Hangatnya persahabatan kedua belah pihak langsung disorot media asing. Media asal Rusia yakni RIA Novosti bahkan menyinggung kunjungan Prabowo ke Amerika saat menjadi Menhan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 2020 saat Trump menjabat di periode pertama. Saat itu sanksi terhadapnya sudah dicabut. Tulis Dmitry Kosirev dikutip dari RIA Novosti. Pendekatan Prabowo kepada Trump dinilai media asing untuk melindungi ekonomi tanah air. Asalnya Trump dikenal punya kebijakan protektif terhadap produk asing. Langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk menjalin hubungan erat dengan Presiden terpilih AS Donald Trump dianggap penting dalam melindungi perekonomian terbesar di Asia Tenggara secara preventif, mengingat sikap proteksionis dari Partai Republik. Tulis laporan South China Morning Post. Benar saja, politikus asal Jakarta tersebut ingin menekan kesepakatan dengan negeri Paman Sam. Presiden Indonesia tersebut ingin bekerja sama dengan menyuplai mineral potensial. Pasalnya, Indonesia punya stok nikel yang melimpah. Mineral ini bisa dimanfaatkan industri otomotif Amerika sebagai bahan baku pembuatan kendaraan listrik. Car Aromaterapi menghilangkan bau aneh di dalam mobil, menyegarkan udara di dalam Auto Air Purifier. Cek produknya di link di bawah ini. Ambisi besar Donald Trump untuk Palestina dan Iran. Selain kerjasama dengan Indonesia, Donald Trump juga akan membuat gebrakan lain di Timur Tengah. Beberapa hal yang disorot Trump adalah permasalahan di Palestina dan Iran. Presiden terpilih Amerika Serikat tersebut berjanji akan membuat Iran bertekuk lutut. Salah satunya melalui meja perundingan agar membatasi kegiatan nuklir negeri Persia tersebut. Kita harus membuat kesepakatan nuklir karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya, ungkap Trump dilansir dari Al Jazeera. Selain itu, Trump juga berjanji akan membawa perdamaian ke Palestina, salah satunya dengan membiarkan penduduk negeri Batu Kapur tinggal di tepi barat. Akan tetapi, koar-koar pria 78 tahun tersebut justru membuat publik sanksi. Alasannya karena kebijakan Trump di periode pertama dinilai merugikan berbagai pihak di Timur Tengah. Salah satunya adalah rencana perdamaian yang gak menguntungkan Palestina. Dalam perjanjian Deal of the Century yang dirancang Trump, negeri Batu Kapur menjadi pihak yang dirugikan. Bagaimana tidak, hak-hak dasar seperti kemerdekaan justru ingin direnggut Amerika. Ditambah lagi susunan kabinet kepresidenan Trump dinilai hanya menguntungkan Israel. Alhasil pemilih Trump yang beragama Islam kecewa berat dengan keputusan tersebut. Mereka khawatir Trump makin merugikan publik Timur Tengah. Kami sangat kecewa. Tampaknya pemerintahan Trump sepenuhnya diisi oleh kaum yang tidak memperjuangkan perdamaian, ungkap Rexinaldo Nazarko, salah seorang warga Muslim Amerika Serikat. Kekhawatiran terhadap Trump juga dilontarkan warga Palestina. Mereka was-was jika kerugian yang ditanggung semakin banyak usai pria 78 tahun tersebut dilantik menjadi presiden.
ketegasan Prabowo membela Palestina. Di sisi lain, Prabowo Subianto sangat berani menunjukkan perbedaan sikap dengan Donald Trump. Presiden kebanggaan rakyat Indonesia ini secara tegas berpihak pada perjuangan Palestina. Bahkan pidato pertama Pak Prabowo saat dilantik langsung membicarakan Palestina. Ex-Jenderal Kopassus ini turut merasakan kesedihan dan penderitaan rakyat negeri para Anbiya. Kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solidar. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini, tegas Pak Prabowo. Alhasil, ketegasan sang presiden langsung mendapat banyak sorotan dan tuai pujian oleh banyak pihak. Antara lain pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana yang sampai berdecak kagum. Pak Prabowo dinilai sangat berani ketika menyuarakan penderitaan rakyat Palestina. Ex-Menteri Pertahanan ini juga nggak takut saat mengkritik negeri adidaya yang tak berpihak ke Palestina. Saya salut dengan Pak Prabowo waktu KTT di Yordania. Beliau kritik negara-negara besar, beliau berani, ucap Hikmahanto. Selain itu, sang presiden juga menuntut langsung pejabat Amerika Serikat untuk membantu Palestina. Pak Prabowo gencar menekankan pentingnya gencatan senjata agar korban tak terus berjatuhan. Bahkan Ketum Gerindra ini langsung berjanji bakal mengirimkan pasukan perdamaian dari Indonesia. Jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan tersebut, tegas Pak Prabowo. Bukan cuma itu saja, sang presiden bahkan siap mengirim bantuan ekstra untuk para pejuang Palestina. Kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap evakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua, ujar Pak Prabowo mantap. Pouch Serbaguna Pria sangat nyaman untuk menemani perjalanan jauh kamu. Cek keranjangnya di link di bawah ini. Tanggapan media asing. Kiprah Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia semakin dihormati oleh dunia. Sang jenderal bahkan langsung punya hubungan akrab dengan para pemimpin bangsa lain. Kedekatan Prabowo dengan Donald Trump jadi sorotan media internasional. Kanal berita Anadolu Agency sempat menyorot obrolan hangat keduanya lewat sambungan telepon. Presiden Indonesia Prabowo bicara dengan Trump, ingin bertemu, bunyi judul media Turki tersebut. Media besar seperti Reuters juga turut menyorot hubungan Prabowo dan Trump. Selain itu, kanal berita yang berpusat di London ini berusaha menebak motif keakraban keduanya. Trump sangat terkesan dengan Prabowo karena punya aura yang sangat dihormati, tulis Reuters. Media Australian Associated Press juga turut membuat headline sejenis. Namun, kanal berita negeri Kangguru ini menilai Prabowo punya langkah cerdik untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sang presiden tetap bisa mendekati negeri Paman Sam walau menjalin hubungan baik dengan Cina. Prabowo bahkan turut menemui Joe Biden. The Canberra Times langsung melaporkan pertemuan antara kedua pemimpin ini. Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih dan menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump melalui telepon selama kunjungan resmi ke Washington. Bunyi laporan The Canberra Times. Kanal berita asal Australia ini menyebut pertemuan Prabowo-Biden membahas banyak isu penting global. Di Gedung Putih, Biden mengatakan kedua pemimpin membahas iklim, konflik di Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan. Lanjut laporan tersebut. Bahkan media South Morning China Post juga menyorot kunjungan Prabowo ke negeri Paman Sam. Hal ini harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang positif dan kolaboratif bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjelang pelantikan Presiden Trump pada bulan Januari. Bunyi laporan media lokal negeri tirai bambu ini. Jadi begitulah sorotan media asing tentang hubungan Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?